ginjal. Ternyata 10 tahun yang lalu dia banyak makan garam, dia banyak makan pemanis buatan, pengawet segala macam. Dikumpulinnya sampai 10 tahun. Ketika udah masuk, ginjal itu nggak mampu lagi mencuci racun tadi, jadilah gagal ginjal kronik, GGK, gagal ginjal kronik. Nah, pengobatannya juga beda. Ya, biasanya gagal ginjal kronik itu diobatin berdasarkan fungsinya. Ya, kalau gangguan fungsi ginjalnya dia 51 sampai 80 dari fungsi normal, berarti kita hanya itu seperti stage 1. Ini stage 1, 2, 3, 4 terminal. Ya. Kalau stage 1 udah paham ya, itu fungsi ginjalnya 51 sampai 80%. Pengobatannya juga akan beda nanti ya. Sampai akhirnya gagal ginjal stadium akhir terminal nih. Berarti tidak bisa lagi diberikan obat, harus dicuci darah. Ya. Apa penyebab si gagal ginjal kronik tadi? Diabetes, hipertensi, penyakit peradangan pada glomerulus, dan turunan. Ya, genetik. Kenapa diabetes? Karena orang diabetes minum obat seumur hidup. Kenapa orang hipertensi? Karena orang hipertensi minum obat seumur hidup. Ketika dia minum obat terus-terusan, maka akan terjadi penumpukan racun dalam tubuhnya. Kalau ditanya, Pak, orang tua saya minum obat orang tua saya minum obat hipertensi, gimana supaya bapak dan ibu saya nggak kena gagal ginjal? Pertama, sering cek kadar kreatinin ureum dalam darah. Ya, misalnya udah setahun nih minum obat, cek aja ke bawah ke lab, minta cek ureum kreatinin. Kalau ureum kreatininnya tinggi, langsung pergi ke dokter untuk minta ganti obat apa yang dia tidak meninggikan kreatinin ureum. Tapi kalau normal-normal aja, lanjut jangan. Ya, karena ureum kreatinin tadi mempengaruhi fungsi ginjal. Ya. Kemudian kita lihat ini manifestasinya, gejalanya ya. Kemudian nah ini paling kulitnya bintik-bintik gatal. Kenapa? Karena terjadi penumpukan racun dalam tubuh sehingga rusaklah kulit. Ya. Rusak kulitnya, rambutnya rontok gitu ya. Kemudian lesu. Kenapa terjadi penumpukan racun pada tubuh? Terapinya kalau dia hipertensi, maka kita berikan obat penurun tekanan darah. Kalau dia diabetes, kita kasih obat. Kecuali yang ini ya. Ini salah satu contohnya aja. Kecuali si metformin. Kenapa metformin nggak boleh? Karena metformin menghasilkan aftat. Kalau diberikan metformin pada orang gagal ginjal, makin parah gagal ginjal. Maka diberikan apa? Yang ini. Nah, dia diberikan yang ringan kan? Kalau ringan boleh stadium 1. Tapi kalau stadium berat, jangan dikasih metformin lagi, makin rusak nanti. Ya. Nah, kalau yang berat kita berikan yang golongan DPP-4 yang kemarin sudah saya bilang, ya, DPP-4. Kalau yang sedang kita bisa berikan golongan sulfonylurea, glikazid, ya, glibenclamid dan sebagainya. Jadi obatnya sebenarnya bukan untuk si gagal ginjalnya, tapi untuk penyakitnya. Ngerti maksudnya? Penyakit yang menyebabkan si gagal ginjalnya tadi. Kan nggak ada obat untuk gagal ginjal. Penyakit apa tadi obatnya? ACI, kaptopril. Emang untuk gagal ginjal? Enggak. Untuk hipertensinya kita obatin. Metformin untuk penyakit gulanya, bukan untuk penyakit ginjalnya. Ya. Kemudian apa lagi? Ini sevalamer, ya. Ini biasanya untuk digunakan untuk orang gagal ginjal juga. Kemudian eritropoietin. Nah, ini yang paling penting. Ginjal adalah organ yang mengeluarkan yang namanya protein eritropoietin. Fungsinya itu apa eritropoietin? Membentuk sel darah merah. Orang yang kena gagal ginjal, eritropoietinnya sedikit. Akibatnya apa? Dia bisa anemia. Untuk mengatasi eritropoietin yang sedikit akibat gagal ginjal, kita berikan dia eritropoietin dari luar. Sehingga orangnya nggak kena anemia. Ya, jadi untuk menjaga fungsi darah merah tetap normal, konsentrasinya atau jumlahnya itu diatur sama ginjal dengan cara melepaskan hormon eritropoietin. Orang yang gagal ginjal, hormon eritropoietinnya pasti menurun, menyebabkan dia anemia. Makanya harus wajib diberikan eritropoietin dari luar. Ketika kita berikan eritropoietin dari luar, maka dia bisa terhindar dari anemia. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas.